Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program Doncast. Kali ini bersama saya Tasya Lutmila. Dan saya Don Bosco Slamun. Iya, dan episode kali ini masih didedikasikan untuk para pecinta bola. Karena memang bola makin hangat. Makin hangat. Dan memang ini jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 Juni nanti Timnas Indonesia akan melawan Cina dan kemudian 10 Juni akan melawan Jepang. Jadi mungkin para pecinta sepak bola selalu ingin mengikuti perkembangan ini. Dan yang kita undang kali ini coach benaran. Coach jempolan bahkan yang membuat pernah Persipura juara, Sriwijaya FC juara, Persija juara. Dan saya kira ketika kita ngomong begini penonton sudah tahu siapa dia. Membantu kita untuk bisa menebak-nebak kira-kira strategi apa yang akan disusun oleh Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Kita sambut saja. Halo, selamat datang Coach Rahmat Darmawan. Coach RD. Coach RD. Terima kasih Mbak Tasya, terima kasih Pak Don. Iya. Terima kasih sudah hadir di Doncast. Mungkin kita mulai. Tamu istimewa kali ini. Semua tamu di sini tamu istimewa. Siap. Coach RD, kalau kita bisa mulai dari melihat pentingnya Bali nih. Bali. Saat ini kan mereka lagi di Bali nih ya. Melihat pentingnya Bali dan melihat betapa mewahnya Bali ini dibandingkan ketika kita menghadapi Australia. Sampai ada kritik, jangan-jangan plesir ke Bali. Ada waktu yang cukup panjang dan cukup mewah untuk bisa digunakan pelatih dan tim kepelatihan untuk mempersiapkan tim. Apa kira-kira PR yang harus dilakukan selama waktu yang panjang ini? Ya, yang pertama ini adalah masa persiapan yang menurut saya cukup ideal untuk sebuah timnas menghadapi di 1 atau 2 pertandingan. Dan ini pertandingan yang penting. Dan kemudian kalau kita melihat momentum ya ketika pertandingan ini akan dilaksanakan adalah sebetulnya momentum yang kurang pas. Kenapa saya bilang kurang pas? Karena hampir di semua negara di mana pemain kita bermain, termasuk Liga Indonesia, ini adalah saatnya sebetulnya ketika pemain harus beristirahat. Saat libur. Saat libur, ketika mereka setelah sekian lama berkutat dengan segala urusan yang berkaitan dengan sepak bola. Nah, oleh karena itu saya sangat mafhum sekali, paham bahwa pemilihan tempat training center di Bali ini juga bagian daripada mengatasi sisi psikologi pemain ya, untuk mereka juga bisa menikmati fase liburan tapi mereka juga harus fokus pada satu situasi akan menghadapi sebuah pertandingan penting. Artinya pilihan ke Bali ini adalah pilihan yang tepat. Iya, menurut saya itu. Yang kedua juga kita lihat bahwa infrastruktur di Bali, menurut saya salah satu pilihan yang terbaik saat ini juga. Itu menjadi sebuah hal yang mungkin akhirnya memutuskan kenapa akhirnya kita harus melakukan training center di sana. Jadi ada 2 momentum yang kita dapat, 2 hal yang kita dapat maksud saya. Jadi orang tidak bisa mengatakan ke Bali itu plesir. Oh iya. Karena ada soal psikologis, lalu kemudian ada lagi kesempatan istirahat, tetapi juga artinya itu akan lebih bergairah begitu kalau di Bali. Betul, betul, menurut saya itu pilihan yang cerdas ya. Iya, pilihan yang cerdas di Bali. Sekarang pertanyaannya, di Bali ini persoalan utama yang kemudian dilakukan oleh pelatih adalah apakah persoalan teknikal atau persoalan chemistry, kerjasama tim? Ya, yang pertama kalau pemahaman tentang rencana atau game plan, tactical game plan itu pasti akan menjadi sebuah topik utama. Tapi kita tahu bahwa kehadiran staf pelatih yang baru bersama Patrick Kluivert ini kan baru dihitung, kalau juga saya hitung ketika lawan Australia itu punya persiapan paling hanya 3 hari. Betul. Mereka bertemu, kemudian lawan Bahrain, lanjutkan dari Australia ke Bahrain, praktis mereka bertemu di lapangan, latihan juga hanya 4 hari. Jadi mungkin hanya total mungkin 10 hari pertemuan mereka di luar dan di dalam lapangan. Dengan hasil 1 kali kalah, 1 kali menang. 1 kali menang. Dan ini kali ini punya satu waktu yang menurut saya bisa untuk menambah bagaimana membangun chemistry antara pemain dengan pelatih. Dan ini mungkin dimaksimalkan dengan dengan sangat baik momentum ini, dengan termasuk di dalamnya kali ini memanggil sebanyak 32 pemain. Padahal kan yang main nantinya hanya 23 tuh yang terdaftar. Nah, artinya kenapa kesempatan ini dipakai seluas mungkin untuk seorang pelatih, untuk Patrick Kluivert, menyeleksi dari banyak orang, mengenal dari semua potensi yang akan dia lihat dan kemudian dia akan memutuskan.
Oke, Seperti kalau itu. bicara training camp, coach, training camp secara spesifik ya, Ya. apa sih sebenarnya yang dilakukan selama training camp itu untuk kemudian bisa mengklaim bahwa oh ini kita sedang melakukan pelatihan teknis dan juga membangun chemistry? Ya, yang pertama kalau metode latihan, kita bicara metode latihan, nggak mungkin juga metode latihan yang dikembangkan nantinya setiap pemain pasti tidak akan mendapatkan satu intensitas ekstra ya yang justru nanti akan melelahkan mereka. Itu pasti karena biasanya TC tim nasional itu lebih kepada pemahaman game plan ya. Menyiapkan satu tactical untuk pemain bermain tanpa menambah intensitas kerja pemain ya. Jadi loadnya tidak terlalu tinggi ya? Iya. Kita hanya mungkin medium ya, dan mungkin ada beberapa hari yang mereka high, tapi sekali lagi semuanya akan lebih kepada memaintain kondisi fisik yang mereka sudah punya dan sekaligus lebih kepada banyak untuk semua mengetahui, memahami, mengerti apa yang diinginkan oleh seorang pelatih. Jadi waktu sebegitu itu lebih dari cukup bagi seorang pelatih untuk mengambil kesimpulan. Saya rasa ini pemain-pemain yang diambil karena dia terbaik di klubnya, ya, yang karena memang terpilih untuk membuat tim nasional. Harusnya mereka sudah mengerti dan tidak terlalu membutuhkan waktu banyak untuk membuat sebuah pemahaman tentang game plan apa yang diinginkan oleh seorang pelatih. Nah, inilah waktu yang itu. Tapi kenapa sedemikian lama kita sekarang gabungkan mereka di dalam satu training center? Tadi saya sampaikan bahwa chemistry antara mereka sebenarnya belum terlalu terjalin. Inilah tujuan utama. Karena menurut saya seorang pelatih ketika kita menangani satu tim, terutama di tim nasional, karena latihan tidak terlalu sering kita buat mereka, sebetulnya lebih kepada sisi psikologi, membangun satu sikap saling percaya. Oke, tapi pertanyaannya coach, apakah chemistry itu ketika bicara pemain ya, pemain dengan kualifikasi seperti pemain-pemain yang kita lihat ada di timnas saat ini sudah kualifikasi yang sangat tinggi, mungkinkah chemistry itu tercipta hanya dengan sebuah training camp seperti saat ini? Bukankah kalau kita kemudian melihat bagaimana mereka bermain melawan Australia kemarin, itu kan terasa sekali ya chemistry-nya tidak ada, seperti jarang main bareng lah judulnya. Nah, apakah itu termasuk stamina? Iya, apakah itu kemudian harusnya memang tercipta melalui the real match gitu, bukan sekedar cuma training camp? Oh, justru harus dimulai semuanya dari training camp, dari pemusatan latihan. Karena chemistry itu kan dibangun dari untuk pemain saling mengerti. Tidak hanya bagaimana aktivitas di dalam lapangan, tapi aktivitas di luar lapangan. Makanya saya yakin pasti akan ada satu tim building yang dibuat ya, mungkin apakah nantinya berupa satu bentuk permainan. Kalau game-game, kalau saya dulu sering membuat situasi seperti itu, menciptakan misalkan main dengan game war ya, dengan apa dengan permainan yang menarik buat mereka di luar sepak bola, yang tujuannya untuk membangun tim di luar tim yang biasa kita lakukan atau taktikal yang bisa dilakukan di dalam lapangan. Karena itu akan sangat membantu. Pemain akhirnya saling bercanda, akhirnya saling melontarkan jok-jok, dan akhirnya saling mengenal satu dengan yang lain. Karena itu bagian yang menurut saya sangat penting untuk sebelum kita masuk ke wilayah yang lebih spesifik lagi, yaitu taktikal di dalam permainan sepak bola. Coach, kebetulan kalau soal psikologis tadi, soal psikologis tadi, ini kan kita bicara tentang sekian pemain lokal, pemain Indonesia, dan sekian pemain naturalisasi. Ini kan soal psikologi tadi, betul. Apakah bisa diselesaikan dengan training camp ini? Iya, ini salah satu cara ya, bahwa dari perbedaan kultur, perbedaan budaya dan kebiasaan atau habit setiap pemain, mereka berada di klub yang berbeda-beda. Kemudian apalagi sekarang ada pemain banyak diaspora dan ada juga pemain yang memang dari Liga Indonesia yang saat ini bergabung dengan timnas. Apalagi situasi ini kalau dibuat tentu akan sangat membantu sekali, sangat membantu, betul ya.
Oke, kalau catatan lain, Coach, misalnya kemudian kan kita tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan skill mereka, meningkatkan bonding mereka. Tapi catatan lain yang juga mungkin harus jadi perhatian para tim kepelatihan menghadapi bahwa ini kan memang lokasinya di Bali ya. Ya. Jadi mungkin ada godaan-godaan lain untuk berlibur atau lebih santai. Apakah harus ada catatan-catatan mengingat waktunya sangat panjang. Jadi memang kalau diisi terlalu padat nanti terlalu overload, tapi diisi agak kosong, apakah itu kemudian juga bisa jadi celah untuk para pemain agak kendor gitu mungkin, Coach? Ya, saya rasa kita selalu akan membagi beberapa tahapan latihan di dalam waktu yang sudah kita tentukan ya. Misalkan kita punya waktu 15 hari sekarang ini ya. Tentu ada bagian kapan mereka harus membangun satu kesepahaman bermain, satu tactical bermain yang dipersiapkan untuk menghadapi China. Kapan mereka akan membangun chemistry dengan berbagai program-program pelatihan yang tidak hanya kita lihat di dalam lapangan tapi di luar lapangan yang tadi saya sampaikan. Lalu bagaimana juga dia mempersiapkan kondisi fisik mereka untuk supaya mereka bisa memaintain bahwa program yang nantinya akan mereka buat di dalam 3 tahapan ini bisa peak performance pada saat melawan China nanti. Jadi saya rasa yang menyangkut kecemasan kita tentang kedisiplinan pemain ini karena di Bali, saya rasa nggak sejauh itu ya, karena sekali lagi saya sekarang justru senang melihat para pemain-pemain di timnas Indonesia itu mereka punya kedisiplinan yang jauh berbeda dengan di era-era dulu. Sudah naik kelas lah kedisiplinan. Mereka levelnya sudah berbeda. Mereka mengerti tentang bagaimana menjaga profesionalitas seorang pesepak bola, karena itu penting artinya untuk masa depan mereka. Ini yang sekarang justru saya sangat senang dengan kondisi ini. Coach, apa yang akan menentukan seseorang itu pada akhirnya masuk dalam barisan 23 orang dan tidak masuk di situ? Ya, yang pertama tentu kita bicara tentang kebutuhan tim itu sendiri. Ya, kebutuhan tim itu tentu ada taktikal di dalamnya, ya. Kemudian pemahaman pemain tentang cara bermain yang diinginkan oleh pelatih, ya. Dan itu yang nanti proses ini akan berlangsung sekian lama dan akhirnya pelatihlah yang akan memutuskan. Jadi banyak di antara kita yang mungkin nggak setuju dengan apa yang dipilih oleh pelatih, itu wajar. Kita maunya kenapa sih dia dicoret gitu loh. Saya maunya ini dia lebih bagus. Tapi kebutuhan tim, kebutuhan taktikal itu kadang-kadang harus mengorbankan kemampuan si pemain yang menurut kita lebih bagus. Itu sesuatu yang bisa terjadi. Sebagai pelatih yang disebut dengan kebutuhan tim itu, misalnya ada 2 orang yang sama dan bahkan bisa lebih baik begitu, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Itu dirumuskan seperti apa itu? Ya, itu tadi saya pikir pertama kita membuat satu tactical game plan, itu rencananya adalah untuk menghadapi siapa. Terus rencana main kita mau seperti apa. Kalau kita mau main lebih defending, kemudian penyelesaian dengan counter attack, mungkin pemain ini lebih bagus tapi dia kalah cepat sama si B. Si A ini lebih bagus tapi kalah cepat sama si B. Sementara kebutuhan taktik ketika kita, counter attack gitu, kita dia kalah membutuhkan kecepatan. Nah, jadi akhirnya pilihan itu yang kemudian tidak membuat si A yang lebih bagus tadi terpilih. Akhirnya si B karena memang kebutuhan taktikal. Jadi itulah kenapa juga dipilih banyak pemain untuk nanti melengkapi itu sekaligus juga membangun hal yang tadi saya sampaikan. Jadi tergantung ya kalau kita kebutuhannya bertahan, kalau kemudian counter attack atau kuat di tengah, itulah pilihannya kira-kira gitu ya. Dan selalu pelatih akan membuat plan A, plan B. Dan bahkan mungkin ini plan dari C. orang dalam betul ini Plan C, karena ketika kita menyiapkan satu strategi ini, tiba-tiba ada kontra strategi dari lawan yang berbeda, kita harus cepat putar otak. Apa yang kita lakukan? Nah, lalu dan plan-plan ini di-share dengan pemain dari saat training camp. Betul, dimulai dari persiapan mempersiapkan tim ini dimulai dari bagaimana menghadapi lawan, dan kita punya tim analis. Kita punya video analis yang menyiapkan tentang bagaimana lawan bermain, strong point-nya seperti apa, weakness point-nya seperti apa. Nah, itulah tugas kita kemudian merumuskan apa latihan yang akan kita buat. Lalu siapa yang kira-kira pemain yang akan menempati posisi
konsekuensi dengan strategi yang akan kita mainkan. Dalam kenyataannya kan tidak selalu bahwa itu akan berjalan baik. Yes. Dalam pengertian kita targetnya menang, ternyata kalah gitu. Gimana tuh, Coach? Iya, ada tactical yang kadang-kadang kita persiapkan, misalkan contoh, kita mau bermain dengan ofensif, menyerang. Tapi tiba-tiba kita ketemu satu kontra strategi di mana yang mengharuskan justru kita tidak bisa menyerang, akhirnya kita bertahan. Nah, tentu makanya saya bilang setiap pelatih itu pasti punya plan A, punya plan B. Nah, ketika situasi itu terjadi, apa yang akan dilakukan? Nah, itu sudah disiapkan dalam latihan, termasuk siapa yang kira-kira kalau ini nanti terjadi seperti kondisi seperti ini, pemain yang akan saya masukkan. Jadi kita bukan mengganti pemain karena kita panik, ya, tapi karena by design. Ya, kita sudah siapkan, kita sudah desain. Nah, contoh lah yang kita kemarin bicara sedikit tentang melawan Australia. Itu kan sesuatu yang mengejutkan buat kita semua, tapi kekalahannya banyak besar tuh. Bukan soal kekalahan, tapi keputusan untuk melakukan strategi bermain yang sangat berani, yang mengakibatkan akhirnya kita kebobolan banyak gol. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah catatan kan, oh seperti ini kondisinya. Jadi dia belajar juga dari hal-hal yang sudah terjadi, kemudian dia merubah tactical game plan pada pertandingan berikutnya. Dari situ baru kita tahu penting pelatih itu. Pasti penting. Tapi kita nanti juga akan bahas nih di segmen selanjutnya, pemain-pemain yang masuk, pemain-pemain yang tidak bisa bermain dan apa konsekuensinya, termasuk bagaimana strategi dan formasi di segmen selanjutnya. Kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami masih akan kembali usai jeda.